وذريته وأتباعه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Tuan-tuan, puan-puan jamaah surau perdana yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan menyambung kepada pelajaran kita sebelum ini tentang kajian fiqh. Sebelumnya kita telah membahas berbagai macam masalah air, dan sekarang kita sambung kepada pembahasan kajian berikutnya adalah masalah najis. Allah karim. Saya sengaja tuliskan kajian yang saya akan sampaikan, sehingga setiap daripada tuan dan puan nanti selepas majelis, kalaulah ada hal yang mungkin kita kadang-kadang lupa ataupun juga tidak jelas, nanti di akhir majelis boleh dibuka soal sesi tanya jawab. Dan saya tuliskan ringkasan fikah yang semacam ini dengan tujuan agar selepas majelis usai kita balik ke rumah bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan ilmu yang boleh senantiasa kita ingat, senantiasa kita amalkan dan kita sebarkan, dakwahkan, ajarkan. Maka nanti ini kertas yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini boleh dibawa pulang, boleh dibawa balik ke rumah, dan secara khusus juga boleh terlebih khusus berharap saya boleh disebarluaskan, diajarkan dan dimanfaatkan. Biasa-biasa kalau kita hanya menggunakan pendengaran, kemampuan kita untuk mengingat tak seberapa bagus. Kalau sekadar kita untuk mendengar, kemampuan kita untuk nanti selepas kita belajar belum tentu masih melekat di benak kita masing-masing. Maka tulisan yang sederhana semacam ini perlu dijaga dan juga dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai masalah najis dalam pembahasan kita kali ini, kita tengok bagaimana Allah Jalla wa'ala dengan Rasulnya dalam agama Islam mengatur bukan hanya masalah-masalah yang besar, bukan hanya masalah keyakinan, tauhid, i'tiqad, bahkan termasuk juga agama kita ini universal, menyeluruh kepada semua aspek, menyeluruh kepada semua unsur. Agama Islam membahas bahkan sampai politik, pemerintahan dan juga kenegaraan. Pun juga agama kita kompleks dan juga lengkap, sampai membahas hal-hal terkecil di dalam kehidupan manusia, yaitu masalah kebersihan, masalah kesucian. Di dalam tandasnya pun umat Islam boleh beribadah bukan hanya di dalam masjid. Di atas katilnya pun umat Islam boleh untuk beribadah bukan hanya di tempat-tempat ibadah. Bahkan di pasar-pasarnya, di pejabat-pejabatnya, umat Islam ini Allah Jalla wa'ala pilih dan Allah berikan kemudahan ketika mengajarkan, mengamalkan dan mempraktekkan ilmu-ilmu syariah, ilmu agama dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka di pasar-pasar, di mal-malnya pun boleh jadi ibadah. Nah, inilah pentingnya ilmu. Karena kita hidup bukan hanya di dalam masjid,
Kita hidup bukan hanya di dalam rumah, tetapi semua kehidupan dunia kita ini kena kita kaitkan dengan agama. Dengan ilmu maka semuanya akan terarah sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya, sehingga boleh menjadi ibadah. Di dalam najis, definisi daripada najis, Allah Jalla wa'ala meminta kita dan juga menganjurkan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka-mereka yang mencintai kebersihan, Allah akan cinta kepada mereka. Dengan asbab kita cinta kepada kebersihan pun Allah Jalla wa'ala cinta kepada kita. Allah kata dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mensucikan dirinya dan berusaha untuk mencari kebersihan. Jadi najis ada definisi ataupun pengertian menurut bahasa. Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan, sesuatu yang dianggap kotor. Ini secara bahasa. Maka ketika kita memiliki hingus misalnya, hingus itu secara hukum tidak najis. Maka kalau seandainya ada melekat di pakaian, maka sholat yang digunakan, sholat yang dilaksanakan tetap sah. Namun ketika hingus itu dilihat daripada sisi bahasa, karena dia kotor tetap dianggap najis, hanya secara hukum bukan najis. Maka ini penting, perbedaan antara najis dengan hadas pun juga kadang-kadang orang tidak perasan untuk membedakan mana hadas mana najis. Sebahagian menganggap kalau seandainya kita menginjak kotoran kucing misalnya, ataupun juga kotoran ayam, maka batal wudunya. Ini keliru, ini tersilap. Sebab perbedaan antara najis dengan hadas, kalau najis dia adalah zat, tengok menurut istilah, dia adalah zat yang menghalang keabsahan, sahnya sholat ketika tidak ada hal yang meringankan. Secara umum najis itu tidak mensahkan sholat. Ini secara umum. Ada hal-hal yang nanti akan meringankannya ketika najis itu dimaafkan. Tapi secara umum yang namanya najis dia akan mencegah sahnya sholat, sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian ketika dia ini termasuk ketika tadi menginjak kotoran kucing, ini termasuknya adalah najis karena dia zat. Tapi kalau hadas adalah status seseorang yang mencegah sahnya sholat. Ada orang junub, orang punya wudu dengan orang tidak punya wudu secara zahir sama. Tidak ada zat yang melekat, tidak kotor. Bahkan kalau seseorang yang junub, dia sudah mandi, menggunakan sabun, menggunakan shampoo, semuanya sudah brush gigi juga, tetapi tidak niat untuk mandi hadas besar. Tetap saja statusnya, keadaan dirinya mencegah sah sholatnya. Tapi beda dengan najis. Kalau najis dia adalah zat, warna, bau dan rasa yang mencegah sahnya sholat seseorang. Ini perbedaannya antara najis dengan hadas. Kemudian pembahagian najis, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menentukan najis, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, minum-minuman keras, dengan juga perjudian dan juga berhala dan mengundi nasib, itu semuanya najis, rijsun. Nah, tapi ulama membezakan di dalam ayat tersebut yang walaupun satu ayat, satu lafaz yang sama, tetapi ulama membezakan. Ada yang dimaksud dengan najis bahasa, ada yang dimaksud dengan najis secara hukum. Di situ Allah menyebutkan ada khamar, zat, ada maisir, perjudian, perbuatan, ada ansab, benda. Ansab adalah berhala. Ada azlam adalah undian nasib dengan anak panah. Jadi nanti di mana yang dicabut, kalau dia bertuah, kemudian dia
akan menentukan nasibnya, kira-kira agak-agak sekarang saya ini beruntung atau sedang dalam keadaan sial. Maka dahulu zaman jahiliyah dia buat kuncangan, kemudian dia ambil tarik. Kalau berwarna merah, oh sekarang saya sedang beruntung. Nah ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya rijsun, adalah najis. Tetapi dibedakan, ulama membezakan untuk khamar, dia adalah najis secara syariat. Artinya memang betul-betul suatu zat yang mencegah sahnya sholat, zat yang membuat sholat menjadi tidak sah. Tetapi untuk yang lainnya, adapun berhala ataupun juga menggunasib ataupun juga berjudi, itu dianggap najis menurut bahasa, dianggap kotor semuanya oleh agama. Tapi bukan bermakna berhala kalau kita sentuh bermakna kita kena cuci, kena basuh tangan, bukan. Ini menurut pendapat ulama. Maka najis ini dibagi 3 sesuai dengan cara untuk mencucikannya. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah. Bentuknya hanya satu, tuan-tuan, puan-puan. Dia hanya air kencing anak lelaki. Ini beberapa kriteria. 1, air kencing, bermakna kalau dia buang air besar ataupun kotoran, itu bukan najis mukhaffafah, bukan najis ringan, dia tetap najis berat. Yang kedua, anak kecil, bermakna kalau anak perempuan yang walaupun kencing, maka air kencingnya ini tetap saja bukan najis kecil, tapi juga najis sedang, sudah masuk najis tengah, pertengahan. Kemudian yang ketiga, dia laki-laki ini, anak laki-laki ini belum berumur 2 tahun atau 2 tahun kurang. 2 tahunnya dikira daripada sejak dia keluar dari rahim ibunya, dan dikiranya dengan tahun Hijriah. Sekarang sudah mudah untuk melihat tahun Hijriah, tengok daripada application Android dan sebagainya, itu sudah mudah. Jadi dikiranya daripada 2 tahun. Sebelum, kalau sudah 2 tahun, maka air kencing anak laki-laki yang walaupun tidak ada warnanya, baunya, rasanya, tetap saja bukan najis ringan, dia sudah najis sedang. Yang najis ringan kalau kurang dari 2 tahun. Selanjutnya, belum makan makanan pokok itu bahasa Indonesia di sini asasi, maksudnya belum makan makanan asasi selain susu. Jadi bagaimana kalau seandainya seorang baby ataupun anak kecil laki-laki ini sudah minum obat? Berarti sudah makan selain susu. Apakah air kencingnya tetap najis ringan atau sedang? Tetap masih ringan. Kenapa? Karena obat bukan makanan asasi. Atau dia sudah makan gula-gula, misal masih baby dia dimakan gula-gula, kata Ismail. Gula-gula bukan makanan asasi, maka air kencingnya pun juga tetap saja menjadi najis ringan masih. Tapi kalau dia sudah makan bubur ataupun juga sudah minum selain susu, sudah makan makanan asasi selain susu. Susu di sini bukan hanya susu ibu. Kalaulah susu ibunya sapi, berarti susu sapi tetap saja menjadi najis ringan. Jadi bukan selalu hanya air susu ibu, tapi semua susu ibu-ibu. Nah, oke. Selanjutnya adalah cara mensucikannya. Cara mensucikannya ini dia berbeza dengan najis sedang dengan berat nanti. Cara mensucikannya adalah menghilangkan sifat najis. Sifat najis kena menghilangkan warna, bau, dan rasa. Jadi kadang-kadang kita ketika belajar fikih secara sederhana, dianggapnya hanya menciprat itu bahasa Indonesia tuh. Memercikkan saja. Jadi seakan-akan kalau seandainya terkena air kencing anak kecil laki-laki, dia hanya perlu percikan saja, hanya dipercikan saja. Padahal di dalam kitab fikih dia bukan hanya sekedar mempercikan, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya kena menghilangkan juga warna, bau, dan rasa. Ini penting. Kadang-kadang hanya nadhah. Sayyidatuna Ummu Qais bintu Husain radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Ummu Qais ini sahabat Nabi, beliau dukung anak baby. Kemudian sebagai tanda ikram Rasulullah SAW dan tanda kasih sayang Nabi SAW, maka Nabi pun meminta untuk mendukung anak tersebut atau minta didoakan. Rasulullah dukung. Ketika Rasulullah SAW dukung, ini baby buat pasal, dia buat kencing. Allah perintahkan mungkin juga melalui malaikat
agar ada hukum hakam anak kecil, air kencing anak kecil. Yang kedua, tujuannya agar bagaimana orang-orang yang mulia nanti setelah Rasulullah tidak ada pernah merasa hina, tidak ada pernah merasa dirugikan ketika ada suatu hal yang mungkin sedikit memalukan dirinya. Kan ini Rasulullah, takkan ente tak tahu ini adalah Rasulullah, baby. Jadi ketika dia kencing di hadapan atau di baju Rasulullah, ini Rasulullah nak diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala agar Nabi SAW tidak merasa tinggi. Walaupun tidak mungkin Rasulullah merasa sombong, itu tidak mungkin. Dan nanti berikut-berikutnya orang-orang selepas Nabi SAW yang sudah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan umat pun juga tidak perlu merasa risau, tidak perlu merasa terhinakan ketika mungkin ada anak kecil yang berbuat salah kepada mereka. Ini maksudnya. Jadi ketika kencing, maka Nabi SAW da'a bima'in fanadhahahu, Rasulullah meminta air, kemudian beliau tadi percikan. Tetapi dengan syarat dipercikan ini dengan tempat kencingnya tersebut, yang terkena kencing tersebut merata, airnya merata kepada tempat kencing, kemudian telah hilang warna, bau dan rasa. Tidak perlu dijilat, tak perlu, tak payah. Jadi jangan sampai kita untuk memastikan ini rasanya, agak-agak saja. Selanjutnya, tidak diwajibkan mengalirkan air. Ini perbezaannya. Untuk najis ringan tidak diwajibkan air itu kena mengalir, tidak diwajibkan. Itu saja perbezaannya. Nanti perbezaan dengan najis sedang, perbedaannya di sana. Apa bezanya mempercikkan dengan menyiram, dengan membasuh? Kalau membasuh dia ada air yang mengalir, tapi kalau memercikkan dia tidak ada air mengalir. Tapi kalaulah kita seandainya terkena air kencing, ataupun tempat tidur terkena air kencing, ataupun juga apa saja kain atau apa saja, ketika dipercikkan ini standar minimal. Kalau seandainya mau dibasuh boleh. Jadi bukan bermakna kalau kena air kencing berarti caranya dengan cara dipercikan, percikan. Dah kalau nak senang, kalau mau mudah, ambil satu gayung, satu ciduk, minta maaf saya cari mufradat lah, cari kosakata dulu ini. Cari ciduk, pas itu dibasuh, udah selesai masalah. Jadi tidak mesti selalunya dengan cara mempercikan seperti tersebut. Jadi ini hanya standar minimalnya, cara mensucikan dengan standar minimal. Selanjutnya yang kedua, najis berat atau najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini hanya dua, anjing dengan babi atau yang semisalnya. Tapi yang bagaimana bentuknya? Segala zat yang berasal dari anjing babi apa saja, air liurnya, bulu-buluannya, kotorannya, kadang-kadang suka terpijak. Nah ini pun juga terkena najis besar atau najis berat, hati-hati. Kemudian dari anjing, babi, atau salah satu keturunan keduanya. Seandainya anjing dan babi ini dia berkahwin, kemudian melahirkan anak namanya jingbi, anjing dan babi, jadi jingbi, maka ini jelas najisnya najis mughalladhah nanti kotorannya. Tapi kalau anjing ini pun juga seandainya anjing ini sudah tidak normal, akhirnya dia mencari pasangan seekor kambing, menjadi binjing, kambing dan anjing, anaknya. Maka anaknya ini pun ikut mana? Kalau dia ikut kepada ayah, anjing, bermakna dia najis mughalladhah. Kalau dia ikut kepada kambing, kambing suci selama hidupnya. Maka mana yang diikutkan? Ulama katakan ikut kepada yang najis, ikut kepada ayahnya, ikut kepada anjing. Bahkan kalau binjing ini memiliki keturunan, kambing dan anjing tadi, keturunan yang memang sudah menjadi kambing, rupanya sekalipun sudah menjadi kambing, tetap saja kotorannya tetap menjadi najis berat. Nah, dahulu wallahu a'lam lah, dahulu beberapa masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar, tapi tak tahu betul atau tak, ada babi yang terganteng, terhandsome di dunia, yaitu babi keturunan atau babi yang telah dijima ataupun telah digauli oleh seorang manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak kekurangan. Tapi untungnya lahirnya adalah babi. Coba kalau seandainya lahirnya manusia, macam mana nak memperlakukan orang semacam itu? Dia masuk masjid, masalah.
tak sholat, masalah ini pun jadi masalah. Jadi intinya adalah bagaimanapun keturunan anjing ataupun babi tersebut yang walaupun sudah berubah wujud, tetap saja dia dihukumi seperti anjing dan babi. Selanjutnya, dia akan boleh menjadi najis mughalladhah atau juga pada benda. Tadi najis, tadi anjingnya, tadi babinya, tadi kotorannya langsung. Sekarang atau pada benda. Benda yang tersentuh oleh anjing atau babi atau anggota tubuh yang tersentuh oleh anjing, babi atau keturunan salah satu keduanya, tapi dalam keadaan salah satunya basah. Ini pun juga kena dihukumi seperti najis mughalladhah, najis berat. Sehingga nanti caranya berbeza. Tapi kalau dua-duanya kering, ada orang belah anjing, kemudian ketika dia guna atau dia pegang anjing, sentuh anjing, tangannya kering, anjingnya pun juga kering. Tidak ada bahagian anjing yang melekat pada tangannya, ini tidak wajib disucikan. Bukan bermakna membelahnya boleh. Bukan bermakna, ini jangan sampai difahami salah. Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi katakan, maniqtana kalban, barang siapa yang membelah seekor anjing, memelihara seekor anjing, naqasa min ajrihi, akan berkurang dari pahalanya kulla yaumin, setiap harinya qirat, 1 gunung Uhud. Setiap harinya berkurang pahala. Kita capek-capek, penat untuk mengumpulkan pahala, ternyata dengan memelihara anjing setiap harinya berkurang 1 gunung Uhud. Ini luar biasa. Ini menunjukkan makruh, illa kecuali kalba masyiatin, kecuali anjing yang memang betul-betul kita perlukan untuk menjaga hewan ternak, untuk berburu, ataupun anjing polis untuk keamanan, itu tidak termasuk dalam kategori mengurangi pahala-pahala kita. Cara mensucikannya kata Nabi SAW, idza walagal kalbu ala ina'i ahadikum, apabila ada salah seekor anjing datang dan juga menjilat satu bekas kalian, salah seorang kalian, falyaghsilhu, hendaklah dicuci, dibasuh, 7 marat, 7 kali, ihdahunna biturab, dengan air, 7 kali, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah yang berdebu. Jadi menghilangkannya yang pertama caranya, kena wajib warna, bau, rasa sudah hilang. Bermakna kalau ada slipper terpijak kotoran anjing, ini selama masih bau dia belum dikira 7. Yang walaupun kita sudah basuh 7 kali semuanya, bahkan 10 kali sekalipun, kalau seandainya najisnya tersebut belum lagi hilang, masih lagi melekat, maka belum dikira 1. Dikira 1-nya itu bila? Dikira 1 apabila sudah hilang warna, bau, rasa, itu baru dikira 1. Bukan 7 tuh memang mutlak 7, tak. 1-nya dikira pertama kali itu selepas hilangnya warna, bau, rasa kotoran tersebut. Kemudian yang kedua, mengalirkan air sebanyak 6 kali. Yang wajib tadi sudah dikira 1, bermakna tambah mengalirkan air. Kalau mau ditambah mengalirkan air, tambahnya 5, berarti sudah 6. Kemudian dengan debu suci mensucikan, dan 1 kali terakhir boleh. Yang ketujuh ini yang debu ini boleh di kedua, boleh ketiga, boleh kelima, boleh terakhir, last juga boleh. Boleh-boleh saja. Yang terpenting selepas hilang warna, bau, rasa itu sudah sekali. Selanjutnya dia basuh, salah satunya debu, basuh terakhir. Jadi itu lagi senang. Jadi 7 kali kata Nabi SAW, salah satunya dengan debu. Ihdahunna. Rasul tidak menyuruh pertama kali, kedua, ketiga, walaupun ada riwayat lain. Tapi mazhab Syafi'i mengambil boleh-boleh saja menggunakan debunya tersebut, baik di pada permulaan kedua, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini boleh. Dan debunya adalah tanah yang menjadi sah ketika digunakan tayamum. Tidak boleh debunya atau tanahnya juga tanah mutanajis, tanah yang terkena najis, tak boleh. Ataupun juga debunya debu mustakmal yang pernah digunakan daripada tayamum, itu juga tidak boleh. Ini diwajibkan tanah yang berdebu yang boleh digunakan tayamum. Dan untuk najis mughalladhah ini, itu caranya air dengan debu dicampur. Jadi boleh debu itu bukan debu
atau tanah itu diletakkan, tapi tanah diletakkan di atas. Kalau terpijak ini slipper, berarti letakkan di atasnya dulu, pas itu dicampur dengan air. Jadi wajib mencampurnya dengan air. Boleh juga ambil satu cidukan tersebut dimasukkan tanah dengan air sekaligus dicampur sini ya, dikacau. Pas itu baru disiramkan, baru dituangkan. Ini juga boleh intinya. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasiton. Ini najis sedang. Intinya adalah semua najis mutawasiton, najis sedang ini adalah semua najis selain anjing, selain babi, selain air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun makanan asasi selain susu. Selain najis kecil, selain najis besar. Selain najis ringan, selain najis berat. Ini najis mutawasito. Tetapi untuk menentukannya, kadang-kadang kita perlu ditentukan. Karena ada sebagian orang menyangka bahwa kahak adalah najis, padahal tidak najis. Nabi SAW saat ketika beliau memerintahkan kepada para sahabat, jadi kata Nabi, idza shalla ahadukum, kalau salah seorang kalian salat, maka kalian itu sedang menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Seakan-akan kalian itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan, maka Allah Jalla wa Ala berada tilqa wajhihi, berada seakan-akan ada di hadapan dia. Ini bukan bermakna Allah bertempat. Maka kata Nabi, yang maksud Rasulullah SAW adalah, maka jangan kalian meludah atau membuang kahak ke hadapan, tidak boleh. Kita pun juga sama, disunahkan kalau kita nak meludah, membuang kahak, membuang hingus, jangan ke arah kiblat, satu, dan juga jangan ke sebelah kanan. Kata Nabi, jangan ke depan, jangan ke sebelah kanan. Kalau mau juga ke kiri atau ke bawah kaki, ke bawah bermakna. Tapi kata Nabi, fa'in kana la budda fa'ilan, kalaulah dia memang terpaksa membuang tanah kham atau membuang kahaknya, hendaknya dia lakukan semacam ini. Jadi diusap-usapkan ke baju. Ketika sholat, diusapkan ke baju. Ini membuktikan bahwa kahak yang Rasulullah buang kahak di sini. Rasulullah mengajarkan agar sahabat, kalaulah, sebab dahulu bukan semacam kita. Dahulu kan kita beliau punya masjidnya tanah. Jadi kalau ke bawah pun juga boleh, selesai. Nanti selepas sholat dikubur, selesai masalah. Jadi tak ada orang yang terpijak. Tapi kalau kita sekarang, macam mana Anda mengamalkan? Dimarahi oleh pengurusi masjid lah, SJK dan sebagainya. Jadi kita buat, Rasulullah kata kalau nak buat pun, kata Nabi, buat semacam itu. Nah, di baju. Kalau tak ada tisu ke apa segala macam pun boleh. Atau guna tangan, digenggam dalam tangan. Ini membuktikan bahwa kahak tidak najis. Boleh-boleh saja pakaian yang terkena kahak, hingus, ataupun juga air liur, ini boleh-boleh saja digunakan untuk sholat. Selanjutnya, lantas apa saja yang disebut dengan atau yang termasuk dengan najis mutawasito? Satu, yang pertama air kencing. Dan ini sudah pasti dah, confirm. Pasti air kencing itu adalah najis, baik air kencingnya itu najis sedang, baik itu air kencing manusia ataupun air kencing hewan, bahkan air kencing jin sekalipun, tetap saja itu semuanya najis sedang. Air kencing babi atau anjing berat. Dan yang kedua, madhi. Madhi ini adalah cacair yang keluar ketika syahwat tetapi tidak sampai puncaknya. Ya, ada tegang ataupun juga ada berdiri, intisyar, tetapi dia belum sampai kepada puncaknya, keluar cecair. Ini namanya madhi, keluar ketika syahwat, belum mani. Tapi kalau sudah full baru ada mani. Itu yang disebut sebelum mani. Itu biasanya kalau dia tidak jadi, lebih lagi akan tampak ada cecair. Nah, cecair ini yang walaupun warnanya agak-agak tidak terlalu pekat, kemudian juga agak bening, ini hukumnya najis. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau ini Allah bagi cobaan senantiasa keluar madhi. Dan madhi itu tidak senantiasa kita berpikiran kotor, tak. Kalaulah kita dengan istri sekalipun,
Kadang-kadang pelukan orang-orang yang punya syahwat mungkin tinggi dan sebagainya, sehingga kalau pelukan sama istri saja sudah ada madhi, ataupun juga berpegangan sudah ada madhi. Jadi tidak selalunya madhi itu keluar disebabkan karena pikiran atau pandangan yang kotor. Jadi kita tidak suuzon kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu rajulan madza, kata beliau, saya ini senantiasa keluar madhi. Tapi nak tanya pada Rasul, Rasul itu mertua sendiri, nanti anggapannya berbeza pula, sebab takut melimakan ibninatihi, ada takut khawatir ada pandangan kesan yang buruk lah. Jadi beliau tidak ataupun segan untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasul. Bagaimana yang saya kena lakukan? Apakah saya kena mandi setiap keluar madhi atau tidak? Maka beliau utus seorang sahabat namanya Miqdad ibnil Aswad radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada Nabi bagaimana dengan madhi tersebut. Rasulullah katakan, yaghsil dzakarahu thumma yatawaddo, hendaklah dia hanya mencuci kemaluannya kemudian dia berwudu. Mencuci kemaluan ini tanda dalil bahwa madhi hukumnya najis. Sedangkan mani justru tidak najis. Mani dia mewajibkan mandi ketika keluar, mewajibkan mandi besar, tetapi tidak najis. Mana buktinya? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cerita, kata beliau, kuntu afrak, sungguh aku dahulu suka menggaruk atau mengopet. Mengopet itu bahasa sana, bahasa Indonesia mengorek, mengkopet, ya itulah lebih kurang menggaruk-garuk ataupun juga menanggalkan bekas atau athar kesan maninya Rasulullah SAW yang ada di sarung, yang ada di kain beliau, yang beliau ada gunakan atau di gamis beliau, kadang-kadang ada melekat. Maklumlah Rasulullah SAW tak punya baju yang banyak semacam kita, jadi jangan bayangkan seperti kita. Jadi Rasulullah SAW menggunakan pakaian tersebut, ada kesan mani yang masih ada. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, saya korek-korek, saya garuk-garuk. Korek-korek itu garu-garu maksudnya, ini saya kopet-kopet, itulah bahasa Indonesia. Jadi ketika itu Rasulullah SAW keluar ke masjid, sedangkan pakaian beliau masih ada kesan air mani. Kata ulama, Sayyidatuna Aisyah tidak mencuci, dan Rasulullah pun juga menggunakannya masih ada kesan air mani itu melekat macam gam. Jadi kalau di kope pun masih boleh dan pasti masih ada kesannya. Rasulullah pakai ke masjid itu membuktikan bahwa air mani tidak najis. Tetapi dia mewajibkan mandi besar. Sedangkan madhi yang semacam ini membatalkan wudu madhi. Yang ketiga atau yang berikutnya wadi. Wadi ini adalah cecair yang keluar ketika letih. Terlampau letih ataupun juga penat, ketika tidur biasa-biasa dia ada tiba-tiba ada basah. Spenda betul ya, spendanya ada basahnya, atau ada pulaunya sedikit lah, pulau-pulau, ada pulau-pulau. Ini pulau-pulau apa? Mimpi tak mimpi, tegang pun juga rasa-rasanya tidak, tapi semalam terlampau penat bekerja atau yang semisalnya, kadang-kadang tidak di luar tidur pun boleh keluar. Nah ini disebut dengan wadi. Nah ini hukumnya najis, kena dibasuh. Nah kalaulah di tengah perjalanan sependa kita itu ada wadinya, ada wadi, maka dibasuhnya tidak perlu penat atau tidak perlu pening untuk memikirkan, wah jadi kita jangan sholat dulu nanti dan sebagainya. Kalau nak sholat pun boleh, masuk dalam tandas, buka spendanya, bakis sedikit, minta maaf betul ini karena pikah jadinya jadi perlu ada. Jadi kalaulah ini katakan spenda ada sedikit daripada bagian, dan bagian itu saja yang wajib dibasuh. Basuh jangan terlampau banyak. Kalaulah dia hanya seukuran air yang mengalir, sekiranya zatnya sudah hilang, warna bau dan rasa agak-agak sudah hilang, dan cukup. Jadi seukuran itu saja sudah mencukupi. Ya, yang walaupun agak basah-basah, lembab-lembab sedikit, tak apalah. Yang terpenting kita masih boleh melaksanakan sholat. Jadi tidak perlu risau. Kadang-kadang kalau kita ajak orang untuk sholat berjamaah, saya kotor nih. Kotor bukan najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Malas mah malas saja, tidak perlu beralasan. Kadang-kadang beralasan, saya pakaian kotor dan sebagainya. Tidak beralat hidup, itu hanya alasan.
Padahal kotor itu belum tentu najis. Debu buktinya boleh dipakai guna untuk bersuci karena dia walaupun kotor tapi suci. Selanjutnya, tahi itu sudah pasti kotoran. Ini maaf, tahi atau kotoran ini kotoran yang mana saja. Mazhab kita tidak membeza-bezakan apakah air kencing dan kotoran itu berasal daripada hewan yang boleh dimakan ataupun juga yang tidak boleh dimakan. Semua mazhab Syafi'i menjadikan semua kotoran kencing dan buang air besar atau kotoran besar, kotoran kecil dan kotoran besar, air kencing dan kotoran, ini semuanya najis sedang kecuali babi dan anjing. Jadi tidak membeza-bezakan antara yang sudah boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Ya, kita berhenti sejenak azan. Jadi semua mazhab kita, semua kotoran, baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang tidak boleh dimakan, semuanya najis. Ini berbeza dengan mazhab Hambali. Jadi jangan terbawa-bawa. Kalau kita minum kotoran unta, minum kencing unta. Kencing unta itu tidak unta boleh dimakan, maka kencingnya pun juga tidak najis. Bukan, kencing unta pun juga najis. Adapun yang terjadi pada zaman Nabi dalam Sahih Bukhari yang Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk meminum kencing unta bagi orang-orang dari kaum suku Muzainah. Rasulullah pernah didatangi dari orang-orang Muzainah ketika itu mereka mengalami sakit. Sakit ini mereka teruk sangat, maka mereka minta obat. Mereka dalam keadaan perjalanan. Ketika itu Rasulullah ditanya, Rasulullah bagaimana ini kami minta obat dan kami terserang humma Yathrib atau demam di kota Madinah. Ketika itu Nabi SAW ambil suruh datangi saja, kata Nabi suruh datangi kumpulan hewan-hewan zakat, yaitu ada unta, ada kambing di sana, tempat di mana dibelah hewan-hewan zakat orang-orang, kumpulan daripada zakat. Kalian silakan ambil air kencingnya dan minum. Kemudian ketika mereka datang, ternyata mereka ini punya sifat tamak. Mereka bunuh penggembalanya, mereka ambil juga unta-untanya dan lari. Rasulullah marah geram luar biasa ketika itu. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk kejar mereka orang dan suruh mereka dimutilasi. Apa mutilasi? Dipotong-potong. Jadi ketika Nabi SAW sangat geram, Rasulullah SAW, bukan dipotong-potong, di tasmir ataupun juga dipaku, dilukai, dan mereka dibiarkan di padang pasir yang panas. Kembali, jadi sebagian ulama mengambil istinbat, kalau hewan yang boleh dimakan, maka kotorannya tidak mengapa. Ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menyanggah ataupun menolak pendapat tersebut. Kata beliau, Rasulullah memperbolehkan hal itu disebabkan karena ada hajat, bukan disebabkan memang awalnya sudah suci, memang najis. Cuma Rasulullah SAW boleh memperbolehkan untuk mereka meminum air kencing unta, dan sekarang pun dijual untuk perobatan. Ini dalam keadaan hajat, dalam keadaan perlu, apalagi kalau sampai darurat, bukan disebabkan karena suci. Selanjutnya yang termasuk najis sedang, nanah, darah, itu sudah pasti. Daman masfuha, darah yang sudah keluar daripada tubuh. Darah yang ada dalam tubuh jelaslah bukan najis. Kalau macam itu maka kita semua membawa najis bermakna, bukan. Nah, darah yang sudah keluar daripada tubuh. Nanah adalah perubahan daripada darah, maka juga najis. Bangkai ini semua bangkai selain 3, manusia, ikan, dengan belalang. Termasuk bangkai semut, termasuk bangkai lipan ataupun bangkai lipas. Itu semuanya adalah bangkai yang najis. Bermakna kalau ada semut ataupun juga lipas ataupun ada cicak terbawa dalam poket kita, sholatnya tidak sah, karena ini adalah najis. Yang diperbolehkan, artinya dimaafkan, itu boleh silakan dibaca sendiri di lembaran kedua. Yang dimaafkan itu adalah kalau bangkainya bangkai yang tidak berdarah dan masuknya ke dalam air, bukan masuknya ke dalam baju. Katakan kita tengah buat kopi, di dalam gulanya ada semut-semut, terkacaulah dia orang, semut-semut mati di dalam. Boleh kopi tersebut kita makan? Boleh saja. Karena apa? Karena dimaafkan dia masuknya ke dalam air. Tapi kalau di dalam baju, ini tidak dimaafkan.
Oke ya, paham itu ya. Kemudian selanjutnya adalah zat cair yang memabukkan. Zat yang memabukkan tapi bentuknya tidak cecair. Katakan saja ada orang bawa syabu-syabu. Apa di sini syabu-syabu? Syabu-syabu, dedah. Tetapi tidak cair, tidak cecair, maka boleh tak untuk dia sah tak sholatnya? Oh, rajin sholat tapi pengedar dedah. Astagfirullahaladzim, tapi rajin sholat. Bolehkah atau sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Berbeza hanya kalau orang membawa whisky ataupun juga topi miring. Itu di sana di Indonesia disebut namanya topi miring. Nah, itu jenama daripada khamar. Itu kalau dibawa ketika sholat, jelas itu tidak sah sholatnya karena cecair. Selanjutnya, zat yang diyakini keluar dari lambung telah berubah wujud. Kalau keluarnya dari sini kahak, itu tidak najis. Tapi kalau keluar dari lambung dan sudah berubah wujud, maka ini tetap najis. Contohnya muntah. Kalau kita menelan koin, nauzubillah min zalik lah. Kalaulah tertelan misalnya ada koin atau batu atau yang semisalnya, pas itu kita muntah, keluar lagi adalah batu. Keluarnya tetap koin. Takkan perut itu mampu untuk mengolah koin. Hebat sekali, itu luar biasa. Jadi keluarnya adalah koin. Maka koin yang tidak berubah ini tidak najis. Dia mutanajis, boleh dibasuh jadi suci kembali, boleh masih digunakan. Tapi kalau ternyata koinnya tuh sudah hancur, remuk misalnya katakan, maka dia sudah menjadi najis, tidak boleh dimanfaatkan. Sama seperti kopi luwak. Di sini kopi luwak juga sama. Kopi luwak, itu kopi luwak daripada mana? Kopi luwak itu biji yang ditelan oleh luwak, binatang, kemudian dikeluarkan, plung, dibuatlah kopi. Sekarang pun aneh-aneh lah, pelik-pelik lah sungguh. Segala ada kopi luwak, nanti ada kopi apa, semuanya suruh menelan. Nah, kalau seandainya keluar biji kopinya tuh dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak ada perubahan, maka masih suci. Tapi kalau sudah menjadi hancur, walaupun sedikit bentuk kehancurannya, maka sudah menjadi najis, tidak boleh lagi dibuat kopi. Ini bedakan. Dan lambung ini sama seperti ini terakhir. Jadi 15 menit kita tidak ada soal. Ini sini ada amaran di sini nih. Tidak boleh lebih dari 15 menit nih. Jadi kita betul-betul mengejar waktu. Jadi kalau seandainya orang tidur di masjid, habis itu selepas itu keluarlah liur. Nah, nauzubillah min zalik, sudah liurnya liur basi, busuk, bibi. Liur basi dan busuk, bibi. Jadi ketika itu apakah liur tersebut dihukumi najis atau tidak? Nah, ini permasalahan. Kata ulama, kalau memang diyakini daripada lambung, liur tersebut daripada lambung, maka ini najis. Tapi kalau liur tersebut hanya daripada mulut, ini tidak najis. Taunya dari mana lambung sama mulut? Cium sama-sama bau, sama-sama tak payah dicium pun juga sudah bau. Maka bagaimana untuk memastikannya apakah ini daripada mulut ataupun daripada lambung? Tengok cara tidurnya. Kalau tidurnya dia dibagi bantal ataupun juga dibagi sandaran sedikit tinggi, lebih tinggi mulut daripada lambungnya, maka ini boleh dipastikan bahwa liur tersebut berasal dari mulut, bukan dari lambung. Tapi kalau lambungnya ini sejajar dengan mulut, alias atau dengan kata lain orang tersebut tidur tanpa menggunakan bantalan. Jadi kalau tertidur juga di masjid musola surau, jangan tanpa bantal, khawatir ada liurnya. Tuh udah titik sudah tuh. Jadi itu ada liurnya, ini amaran pertama, amaran keras ini sudah nih. Nanti diblasah dah, diambil dah tauliah dan sebagainya. Jadi ketika itu ketika air liur ini keluar, kalau dia tidak menggunakan bantal, nanti ada kemungkinan najis. Kenapa? Karena mulut dengan lambung ini sejajar, sehingga ada kemungkinan dia keluar najis. Kemudian susu hewan yang tidak halal dimakan, susu harimau, susu kucing. Sekarang bukan susu kuda, susu kucing. Susu kucing tidak halal dimakan, maka najis. Tapi susu kuda, susu kambing, susu ibu walaupun tidak halal dimakan juga enggak, ini pengecualian lah manusia. Takkan susu ibu itu tidak halal. Asap yang berasal dari najis. Asap yang berasal daripada najis, contohnya kita bakar satai, kemudian atau daging atau barbecue, kita bakar kayunya tuh ada kotorannya. Hati-hati. Ketika ada kayu yang ada kotorannya, maka asapnya ini asap najis.
Ketika dia melekat di dalam daging, dalam kitab-kitab fikih disebutkan ketika dia melekat di daging, maka dagingnya bukan jadi najis, dagingnya mutanajis, terkena najis. Cara mensucikannya bukan dibasuh hilanglah bumbu, hilanglah dia punya rasa, tapi caranya dikuliti, dikikis atasnya atau bagian bawahnya yang terkena asap itu dikikis sampai bagian yang hangus-hangusnya itu sudah hilang, itu sudah menjadi suci kembali. Cara mensucikan najis yang sedang ini, tengok kalau masih ada warna bau rasa, hilangkan terlebih dahulu warna bau rasanya. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak ada warna bau rasa, najisnya disebut dengan najis hukmiyah. Secara zahir tidak ada najisnya, tapi secara hukum masih ada najisnya, maka hanya tinggal lagi dibasuh. Mana contohnya najis hukum? Saya bersihkan darah ataupun kotoran cecak atau kotoran ayam, bersihkan, hanya menggunakan tisu, warna bau rasa hilang. Maka najis ini, najis ainiyah sudah tidak ada, tetapi masih lagi dihukumi ada najisnya, namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah, cara menghilangkannya, ambil satu gelas atau cawan atau satu jug, siramkan saja lagi, sudah selesai. Jadi kalau ada di lantai ada kotoran ayam, jangan terus disiram, jangan terus dibasuh, nanti airnya jadi semuanya jadi mutanajis. Caranya, hilangkan terlebih dahulu tai atau kotoran tersebut, hilangkan dengan tisu basah atau tisu yang agar boleh ambil. Sudah kira-kira agak-agak warna bau rasanya sudah hilang, baru dia dibasuh. Hadza wabillahi taufik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kesilapan. Satu pertanyaan terakhir, satu saja soalan kalau ada. Ya Pak Haji. Hah? Oh, memburu ya. Nah, jadi di dalam pembahasan perburuan ataupun kitabul at'imah was-shayd dijelaskan anjing yang boleh memburu itu dia kena anjing yang mu'allam, artinya anjing yang sudah dididik dan dilatih. Syarat anjing yang dilatih itu ada 3. Yang pertama adalah kalau anjing tersebut diseru lari, dia lari. 1. Kemudian syarat yang kedua, kalau disuruh berhenti dia berhenti. Idza zajaran zajar. Kalau seandainya diperintahkan berhenti, stop, dia stop. Ini pun juga syarat yang kedua. Jadi dia betul-betul taat kepada pemiliknya. Yang ketiga, kalau dia berburu, dia tidak memakan untuk dirinya sendiri. Kalau dia berburu untuk sekedar memang betul-betul untuk tuannya, walaupun dia bunuh gigit sampai mati, tapi tidak ada sedikit pun yang ia makan, ini sudah termasuk syarat mu'allam, anjing yang sudah terdidik. Nah, anjing yang semacam inilah boleh dijadikan sebagai anjing buruan. Nah, tetapi kalau tadi di tembakannya juga permasalahan, hati-hati. Dalam kitab fikih disebutkan, dalam kitab Bajuri ataupun kitab fikih lainnya, kalau kita punya peluru tersebut kan tidak tajam. Peluru kan tak tajam kan? Nah, bulat. Maka ini hati-hati, kalau dengan peluru itu sebenarnya tidak menghalalkan. Kenapa? Karena dia bukan menggunakan benda yang tajam. Beda dengan sembelih. Nah, tapi dia menggunakan kecepatan dan berat daripada peluru tersebut. Jadi seperti burung tuh ditolak kencang, akhirnya dia meninggal dunia, wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia sudah meninggal dunia bukan disebabkan karena disembelih atau tidak disebabkan karena tajamnya tersebut, maka tidak halal dimakan. Tambah lagi, tapi kalau hanya ditembak sedikit, kemudian dia baru dia masih puyang-puyang bahasa apa tuh puyang-puyang? Agak udah sedikit, udah setengah tapi masih hidup lagi, maka kita segera menyembelihnya, itu halal. Seperti itu lebih kurang. Tapi kalau dia diambilnya oleh seekor anjing, diambil maka kena dibasuh terlebih dahulu dan boleh dimakan, tadi dengan syarat masih boleh disembelih. Jadi permasalahan bukan di anjingnya, tapi di pelurunya yang menjadi masalah. Hadza wabillahi taufik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.